Baik, anak-anak, selamat pagi. Baik, hari ini bagaimana hari ini? Apakah masih semangat? Masih dong, harus ya. Baik, di pertemuan pada kali ini sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau meminta kalian untuk jangan lupa lihat kanan kiri kalian apakah masih ada sampah. Kalau masih, Ibu ingin kalian piket dulu supaya nanti pembelajarannya dapat berjalan dengan lancar dan juga nyaman. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sejenak menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini, Ibu ingin meminta kalian untuk membahas mengenai materi yang sudah Ibu siapkan. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perekonomian Indonesia. Nah, dari kalian ada yang udah mengerti perekonomian Indonesia atau punya gambaran atau memiliki gagasan? Siapa yang mau berpendapat? Ya, bagus. Jadi perekonomian Indonesia itu kita nanti akan membahas mengenai hal-hal yang menyangkut tentang perekonomian Indonesia, mulai dari permasalahannya, mulai dari juga uh, dari permasalahan tersebut nanti kita kembangkan membahas mengenai faktor penyebabnya, bagaimana mengatasinya, lalu juga yang lain-lain. Nah, nanti Ibu meminta kalian untuk berdiskusi berkelompok. Namun sebelumnya nanti Ibu akan memberikan gambaran materi yang nanti akan didiskusikan oleh kalian. Jadi nanti Ibu sudah menyiapkan beberapa tema untuk kalian diskusikan. Nanti sekelas dapat dibagi menjadi 5 kelompok. Kalian berkelompok berdiskusi, lalu perwakilan dari kelompok nanti maju ke depan untuk menyampaikan kepada teman-teman yang lain. Lalu kalian membuka sesi tanya jawab. Seperti itu. Nanti di akhir Ibu akan memberikan penguatan materi untuk kalian. Nah, seperti itu. Nah, Ibu akan menjelaskan kepada kalian secara garis besar. Jadi dalam perekonomian Indonesia nanti, Ibu akan memberikan 3 tema kepada kalian, yaitu kelangkaan, pengangguran, dan juga tingkat kemiskinan. Jadi nanti yang mendapatkan bagian kelangkaan, nanti kalian mencari tahu bagaimana apa saja faktor penyebab dari kelangkaan, bagaimana cara mengolah sumber daya, lalu bagaimana dampaknya apabila kita menggunakan secara berlebih. Pokoknya nanti kalian mendiskusikan secara detail apa saja mengenai kelangkaan tersebut. Nah, kelangkaan ini erat kaitannya dengan kebutuhan hidup manusia. Jadi terdapat hukum bahwa kebutuhan manusia itu banyak, sedangkan sumber daya yang ada itu terbatas. Nah, nanti kalian bisa membahasnya lebih detail bagaimana dan bagaimana. Nah, lalu yang kedua itu ada tingkat pengangguran. Nah, tingkat pengangguran ini masih menjadi PR bagi kita sampai saat ini. Di Indonesia tingkat pengangguran ini masih cenderung tinggi. Nah, nanti kalian bisa membahas latar belakangnya apa saja, lalu penyebabnya apa, dampaknya apa, bagaimana solusinya, seperti itu. Dan juga yang terakhir ada tingkat kemiskinan, yang mana tingkat kemiskinan ini juga ada erat kaitannya dengan pengangguran dan juga kelangkaan seperti itu. Nanti kalian juga bisa membahas lebih dalam apa saja faktor penyebabnya, lalu bagaimana menanggulanginya, lalu pokoknya nanti secara detail lah kalian mencari tahu apa saja gitu. Jadi kalian memiliki ide-ide apa saja gitu yang bisa kalian cari tahu materinya dari tema tersebut. Nah, seperti itu anak-anak. Ada pertanyaan sebelumnya? Kalau tidak, mari kita mulai. Kalian membagi kelompok, lalu Ibu beri waktu kepada kalian kurang lebih 30 menit
untuk diskusi, lalu nanti kalau sudah kita mulai dengan diskusi di kelas dengan cara presentasi dengan perwakilan. Baik, kita mulai. Nah, baik. Anak-anak, sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan tambahan materi kepada kalian, materi yang belum disampaikan oleh teman-teman kalian. Jadi mengenai kelangkaan. Jadi kelangkaan itu merupakan persoalan mendasar di perekonomian Indonesia. Jadi kelangkaan ini merupakan permasalahan yang banyak dijumpai sampai saat ini. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya itu mulai dari perbedaan geografis. Jadi dengan perbedaan geografis ini tuh menyebabkan persebaran sumber daya itu tidak merata. Jadi antara tempat satu dengan tempat yang lain itu sumber dayanya tidak sama seperti itu. Yang kedua yaitu pertumbuhan penduduk yang cepat. Pertumbuhan penduduk yang cenderung lebih cepat, sedangkan sumber dayanya segitu aja gitu, atau malah berkurang seperti itu. Nah, yang ketiga, keterbatasan dalam memproduksi suatu barang. Jadi keterbatasan tersebut membuat jadi keterbatasan gitu. Jadi suatu barang itu tuh terbatas gitu. Nah, yang keempat, perkembangan teknologi yang tidak sama. Jadi kita Indonesia itu merupakan negara berkembang. Jadi perbedaan dan perbandingan teknologinya itu belum semaju negara yang sudah maju gitu. Di negara maju teknologinya sudah canggih gitu, udah lebih canggih daripada kita, yang mana kita masih negara berkembang seperti itu. Nah, terbatasnya suatu sumber daya ini juga akan mempengaruhi hukum ekonomi seperti hukum permintaan dan penawaran. Nah, bagaimana kaitannya seperti itu? Jadi ketika suatu barang mengalami kelangkaan atau suatu barang atau jasa itu mengalami kelebihan, maka di situ akan menimbulkan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Ketika suatu barang itu mengalami melimpah, suatu barang atau jasa itu mengalami kelimpahan atau banyak, itu akan penawarannya akan naik. Nah, sedangkan kalau suatu barang atau jasa itu mengalami kelangkaan, maka penawarannya yang akan naik seperti itu. Permintaannya akan naik gitu. Nah, sehingga untuk mengatasi kelebihan penawaran, maka pada daerah yang kelebihan sumber daya, maka harus pada daerah yang mengalami kelebihan sumber daya dan kekurangan pada daerah yang kurang sumber daya dengan melakukan distribusi. Jadi dengan distribusi, maka suatu tempat yang mengalami kelangkaan akan mendapatkan pasokan seperti itu. Mendapatkan pasokan dari daerah yang mengalami kelimpahan. Jadi biar balance, biar rata gitu, merata. Jadi distribusi itu apa sih? Distribusi itu merupakan kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lalu apa kaitannya distribusi dengan pasar? Nah, perekonomian ini juga erat kaitannya dengan pasar. Pasar itu adalah tempat di mana terjadinya jual beli antara produsen dengan konsumen. Lalu bagaimana kaitannya dengan pasar dengan distribusi? Nah, pasar merupakan tempat atau lembaga untuk mendistribusikan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen.
Seperti itu. Jadi distribusi ini adalah mengantarkan barang gitu loh dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti itu. Lalu peranannya apa? Peranan kaitannya pasar dengan distribusi. Nah, peranannya itu untuk mempermudah konsumen dalam memperoleh barang gitu. Yang kedua, membentuk terciptanya harga barang yang stabil karena terjadi jual beli. Nah, yang ketiga, produsen akan mempertahankan keuntungan dan penjualan produk sehingga perekonomian berjalan seperti itu. Terdapat kegiatan jual beli. Nah, bagi perekonomian nasional, peran pasar dalam pemenuhan kebutuhan antar ruang dapat dilihat melalui peranan produsen. Peranan bagi produsen itu yaitu dapat menawarkan hasil produksinya di pasar. Nah, peranan bagi konsumen itu dapat memenuhi semua kebutuhannya melalui pasar. Jadi, orang bisa beli di pasar. Nah, orang bisa jual juga di pasar. Peranan bagi pembangunan. Nah, karena di pasar itu pasti menyediakan barang dan jasa. Pasti di sekitar pasar juga akan membuka lowongan kerja yang lain, membuka peluang kerja yang lain seperti misal masyarakat di sekitar pasar membuka warung kelontong seperti itu, atau tidak membuka jasa parkir atau membuka jasa angkut barang seperti itu. Jadi pasar ini dapat mendukung pembangunan di daerah sekitar situ dengan cara menambah pendapatan masyarakat sekitar dengan membuka lowongan kerja baru gitu. Lalu yang keempat, peranan pasar bagi sumber daya manusia. Dapat menyerap tenaga kerja ini tentunya pasti, karena pasti akan semakin luas pasar berarti semakin membuka kesempatan kerja, dan ini artinya akan menyerap tenaga kerja baru seperti itu, sehingga itu juga akan mengurangi tingkat pengangguran, yang mana pengangguran itu juga merupakan permasalahan yang sampai saat ini masih menjadi PR besar bagi negara kita, karena pengangguran masih tinggi, jumlah pengangguran itu masih tinggi. Nah, bagaimana kita dalam berpartisipasi untuk menangani pengangguran tersebut? Jadi kita sebagai warga negara kita juga seharusnya sudah memikirkan itu sejak saat ini. Jadi peranan kita apa? Mungkin kalau saat ini kalian sebagai siswa itu harusnya belajar dengan giat, belajar dengan tekun, kalian kembangin soft skill kalian dengan mengikuti ekstrakurikuler atau kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Nah, dengan begitu kalian juga akan menambah pengalaman, kalian mengasah soft skill kalian menambah wawasan, kalian menambah pengalaman yang itu nanti akan berguna dan bermanfaat untuk kalian di masa depan. Ketika di dunia kerja itu akan dibutuhkan seperti itu. Jadi kalian itu mempersiapkan dari sekarang dengan cara menjadi siswa yang rajin belajar seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi pengangguran? Salah satu caranya yaitu dengan menjadi wirausaha. Jadi wirausaha ini berperan sekali dalam mengatasi pengangguran. Mengapa begitu? Karena wirausaha itu seseorang yang secara mandiri membuka suatu usaha, yang mana dengan ia membuka usaha tersebut dia juga membuka lowongan pekerjaan bagi orang lain seperti itu. Jadi bisa dibayangkan apabila di negara kita ini banyak sekali pengusaha gitu. Jadi akan semakin banyak pengusaha, akan semakin banyak juga lowongan kerja yang tersedia. Maka dengan begitu tingkat pengangguran maka akan menurun. Nah, apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi wirausaha? Nah, untuk menjadi wirausaha kita itu membutuhkan sikap atau sifat kreativitas. Kita tuh butuh kreativitas. Apa sih kreativitas itu? Kreativitas adalah
kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru. Baik itu berupa gagasan ataupun karya yang nyata yang relatif berbeda dengan karya yang sebelumnya. Jadi bagi seseorang yang kreatif, maka dia itu harus membuat suatu inovasi baru. Nah, inovasi itulah yang menjadi bekal bagi seseorang itu untuk menjadi wirausaha, karena dalam menjadi wirausaha maka akan mengalami persaingan dengan orang lain, dengan produk lain seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita membuka suatu usaha baru, namun itu menjadi menjadi ciri khas bagi suatu produk yang dijual, agar agar menjadi ciri khas gitu, agar bisa beda dengan yang lain seperti itu. Karena kalau misal ingin menjadi wirausaha yang sembarangan, misal kita membuat suatu produk yang asal-asalan, maka juga untuk berhasil juga kemungkinannya akan kecil. Jadi bagaimana caranya untuk menjadi wirausaha yang sukses, kita tuh harus memiliki inovasi dengan cara kita mengasah sikap kita dalam kreativitas. Kita tuh harus tahu, kita harus bisa baca peluang seperti itu. Bagaimana ciri-ciri orang yang kreatif? Ciri-cirinya yaitu bersifat ingin tahu, banyak gagasan, tidak malu-malu, mampu mengajukan gagasan, tidak mudah terpengaruh orang lain, lalu belajar dari kegagalan, belajar juga dari pengalaman orang lain, seperti itu. Nah, dengan adanya wirausaha tersebut, maka akan membuka lowongan pekerjaan baru bagi seseorang, maka tingkat pengangguran seseorang juga akan menurun atau berkurang. Nah, hal tersebut juga erat kaitannya dengan tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan di negara kita itu juga masih relatif tinggi, walaupun ya seperti itu, masih tinggi lah ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini, banyak perusahaan yang mengalami bangkrut, lalu mem-PHK karyawannya. Suatu perusahaan tersebut gulung tikar, mem-PHK, lalu banyak. Jadi tingkat penganggurannya juga bertambah lagi gitu. Nah, hal tersebut itu bisa juga menjadi faktor kemiskinan, faktor tingkat kemiskinan. Jadi seperti yang Ibu bilang bahwa wirausaha ini tuh sangat berperan sekali dalam menangani permasalahan pengangguran dan juga kemiskinan, karena dengan adanya peluang kerja ini juga akan menolong seseorang dari dari kemiskinan, walaupun dalam walaupun cara untuk lepas dari kemiskinan ini tuh tidak hanya dengan cara bekerja saja. Mungkin kita bisa dalam mengatasi kemiskinan kita juga bisa dimulai dari itu tadi, kita sebagai siswa belajar dengan giat, dengan rajin, sehingga kita bisa berprestasi. Nah, seperti itu. Dimulai dari saat ini, sebagai siswa kalian harus bisa belajar dengan giat, dengan rajin, mencari pengalaman sebanyak-banyaknya, terus juga mengasah soft skill kalian seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu anak-anak. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Ya, betul sekali. Jadi seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bagaimana kita sebagai kita saat ini
untuk berperan mengatasi permasalahan perekonomian Indonesia seperti pengangguran, kemiskinan, kelangkaan, seperti itu. Ya, kalian sebagai siswa dan saya sebagai guru di sini, mungkin dengan cara kita berdiskusi seperti ini juga merupakan suatu usaha kita untuk mengetahui bagaimana sih keadaan negara kita saat ini. Lalu dengan kita sudah mengetahui, kita itu memulai dengan peran kita masing-masing. Mungkin dengan kalian sebagai siswa seperti kalian harus belajar dengan giat, mencari pengalaman, terus juga mengasah soft skill kalian, dan juga kalau misal mengenai kelangkaan, kalian juga jangan jadi seseorang yang mengeksploitasi alam. Kalian menjaga lingkungan dengan cara kita melakukan piket sebelum pembelajaran tadi juga merupakan suatu usaha dalam menjaga lingkungan supaya bersih, supaya ya menjaga lingkungan gitu loh. Itulah salah satu juga upaya kita dalam menjaga alam, menjaga ekosistem seperti itu. Dimulai dari hal-hal sederhana dulu gitu loh. Seperti itu. Ya, sudah puas ya. Ada yang mau tanya lagi? Oke, baik. Jadi seperti itu anak-anak materi kita pada siang hari ini. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi bagaimana? Apakah kalian menambah wawasan kalian atau malah bikin kalian semakin bingung? Nah, sebelumnya ada yang mau ditanyakan lagi tidak? Oke, baik. Kalau tidak, sekian dulu untuk materi pada pagi hari ini mengenai perekonomian Indonesia. Semoga dengan pertemuan kali ini dapat menambah wawasan kalian dan juga membuat kalian semakin termotivasi untuk belajar lebih banyak lagi, dan semoga kita bisa bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Dari Ibu sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.